Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sugiarti, kelas 2F. Ingin bertanya kepada kakak, menurut kakak apa fungsi utama konstitusi dalam sebuah negara? Ya, tentu menurut saya konstitusi ataupun suatu peraturan itu memiliki suatu fungsi dan tujuan untuk mengatur masyarakat dan warga negara supaya tidak melanggar ketentuan peraturan-peraturan maupun norma-norma yang kemudian telah ditentukan di dalam negara itu sendiri. Tentu seperti itu. Terima kasih kepada kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sari, ingin bertanya mengenai konstitusi. Menurut Ibu, bagaimana peran negara dalam melindungi warga? Peran negara itu ya untuk melindungi negara itu memang sangat penting di situ. Sebagai warga negara Indonesia, baik itu apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Semua hak dan kewajiban warga negara itu ada di situ. Kalau seorang mungkin itu kalau memahami tentang Undang-Undang Dasar 45 itu hak seorang warga negara itu akan bisa tercapai. Apa kemudian dan warganya juga kalau bisa memahami tentang kewajibannya itu akan terlaksana dengan yang baik. Haknya sebagai warga negara mungkin jelaskan juga di situ sebagai warga negara mungkin hanya atas pendidikan sebagai warga negara harus mempunyai pendidikan, wajib belajar berapa? 12 tahun ya, SD, SMP, SMA di situ. Kalau warga negara punya hak di situ, hak pendidikan yang berkualitas. Negara Indonesia kan negara yang dikatakan Rosjinawi, ya, makmur, istilahnya makmur. Apapun bisa ditanam, biji apapun bisa ditanam dengan baik di situ. Makanya negara Indonesia juga mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tidak hanya untuk pemerintah. Pemerintah itu harus mengingat itu haknya juga haknya rakyat di situ. Iya kan? Haknya rakyat. Jadi harus dikembalikan juga pada rakyat, yaitu membiayai mungkin pendidikan agar sumber daya manusianya punya kualitas. Kenapa saya mengatakan pendidikan sekarang? Soalnya dengan pendidikan ini itu bisa mengentaskan kemiskinan di dalam situ. Pemerintah bisa membangun mungkin infrastruktur seperti itu, atau mendatangkan orang itu lebih baik dengan tenaga kerja ahlinya orang Indonesia sendiri. Makanya dengan adanya pendidikan di situ negara bisa membangun dengan dana irit. Maksudnya dana irit yaitu tadi dana tenaga ahlinya dari orang Indonesia. Jadi hak yaitu tadi hak akan tercapai dengan maksimal kalau pemerintah memperhatikan pendidikan dari pelosok di sini. Sehingga selama ini saya rasa pendidikan belum merata sampai ke daerah yang pelosok, itu masih belum. Masih banyak bahkan di Jawa pun kemarin saya juga melihat pendidikan di situ anak-anak itu masih ada lulusan SMP
lulusan SMP. Tidak hanya di luar Jawa, dari Jawa pun. Tanggapan dan kesimpulan dari hasil wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tangkapan dan kesimpulan dari pertanyaan wawancara tadi. Langsung saja saya akan membaca tangkapan dari pertanyaan tadi. Tangkapannya sangat penting untuk dipahami karena menyangkut fondasi kehidupan bernegara. Berkonstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum tetapi juga simbol kesepakatan bersama yang menjadi dasar bagi seluruh tindakan pemerintah. Tanpa kombinasi arah dan sistem pemerintah bisa menjadi jangkau serta hak-hak warga bisa dengan mudah diabaikan. Begitu juga dengan peran negara yang bukan hanya sekedar mengatur tetapi juga harus aktif melindungi dan menjamin hak-hak warga rakyatnya. Dalam praktiknya ini membutuhkan komponen dari seluruh unsur pemerintah hukum bertindak adil dan bertanggung jawab. Bacakan kesimpulannya. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan menjamin hak-hak warga negara. Negara memiliki peran penting dalam mengangkat hukum dan menyediakan perlindungan agar hak-hak setiap warga negara dihormati dan tidak dilanggar. Kombinasi antara konstitusi dan peran aktif negara menciptakan keadilan, ketimbangan, dan perlindungan dalam kehidupan bernegara.